sekarang ini alumni yang hari ini jauh, kita jauh dari saya. Dan 2008 ini terus sekarang kalau Andre, nah sekarang Andre nanti di belakang lagi ya kalau ke kuliahnya. Sekarang Andre dulu sama nih waktu MTS terus melanjutkan ke apa tadi namanya? Sampai lupa saya. Tadi SMA Unggulan CT Arsha Foundation. Nah, ini kan termasuk SMA yang kayaknya jarang didengar. Maksudnya belum banyak orang tahu, terutama yang di daerah Ngablak nih, di Magelang juga mungkin. Nah, bisa diceritain. Awalnya di kelas 9 itu saya belum punya pandangan SMA sama sekali malahan. Belum punya pandangan. Tapi keinginan meneruskan itu tinggi. Iya, keinginan meneruskan tinggi. Terus ada apa ya? Kayak dengar kalau sekolah di SMA itu biayanya itu agak mahal gitu, jadinya agak ragu sedikit lah. Agak ragu sedikit ya. Terus ada semacam tawaran lah untuk mendaftar di SMA Unggulan CT Arsha Foundation ini. Terus saya coba-coba untuk mendaftar gitu. Setelah melalui beberapa tes yang cukup melelahkan dan menguras sekali. Menguras tenaga dan pikiran ya? Iya bener, sampai kemana-mana. Terus alhamdulillah bisa keterima, senang banget. Masih nggak nyangka sampai sekarang. Anda boleh diceritain nggak sama sahabat Matsanema, SMA Unggulan CT Arsha Foundation itu apa? SMA dari mana? SMA Unggulan CT Arsha Foundation merupakan SMA di bawah naungan CT Corp. Pemiliknya adalah Bapak Khairul Tanjung, orang kaya ke-6. Terus orang kaya 6 di Indonesia ya. Mungkin kalian bisa searching CT Corp itu apa, dan berita bisnisnya ada Trans TV, Trans 7, Transmedia, terus banyak lagi banget juga. Termasuk Transmart ya. Iya benar itu dia. Ya. Siapa nih yang suka belanja ke Transmart, yang nonton Trans TV ya. Andre ini sekolah di CT Arsha Foundation yang pemilik Trans Corporation ya, iya, Trans TV, Transmart dan Trans Studio iya. dan masih banyak lagi. Iya. Keren kan? Nah, tadi kan udah cerita ya gimana kalian masuk ke SMA. Salah satu yang saya garis bawahi adalah kalian itu kan sebenarnya ini ya, satu ada yang dilarang orang tua karena juga mungkin orang tua nggak merestui ya. Kemudian yang kedua adalah masalah finansial ya. Itu kan juga sebenarnya adalah masalah klasik yang juga anak-anak lain alamin gitu ya. Nah, yang saya pengen tahu nih, apa yang mendorong kalian dengan memiliki masalah tersebut tapi kalian tetap semangat dan gigih untuk meneruskan sekolah lagi? Apa? Kuncinya itu di pikiran kita tuh pastikan pendidikan itu nomor 1, dan pendidikan itu bisa mengubah segalanya. Di masa depan nanti kamu bisa menjadi lebih baik dengan pendidikan. Tapi tanpa adanya pendidikan semua itu akan sia-sia dan masa depanmu bisa dibilang kurang lah. Dan bisa dilihat seperti masyarakat di sekitar kita yang hanya lulusan MTS, tapi cobalah kamu untuk bisa meneruskan ke jenjang selanjutnya agar kamu itu bisa paling tidak mengangkat keluargamu agar lebih baik lagi. Kalau Sri, kalau buat saya itu uang, materi itu kapanpun dan dimanapun itu kita bisa mencari. Tapi kalau ilmu itu ya ketika ada kesempatan itulah kita itu nggak bisa kembali ke masa lalu untuk kembali mencari ilmu itu. Karena ilmu yang akan menjaga kita. Nah itu yang saya suka, ilmu bisa menjaga kita. Dan tanpa pendidikan mungkin mata kita tidak akan terbuka lebar
seperti sebelum kita mendapatkan pendidikan ya. Benar. Jadi dengan wawasan yang lebih luas, dengan pendidikan yang lebih luas, kita juga punya pemikiran yang lebih luas. Nah, kemudian kalau Andre kan belum meneruskan ke universitas ya. Iya. Tapi nanti rencananya mau meneruskan nggak? Mau meneruskan. Mau meneruskan, harus ya? Iya, harus. Harus ya. Anjing dong. Harus. Harus. Nah, kalau Sri kan sekarang sudah kuliah ya, kuliah Iya. di ini Snu Temanggung. Iya. Boleh diceritain nggak dari tadi lulus MA ya? Iya, MA. terus ke universitas, Iya. punya kendala lagi yang sama seperti itu? Banyak banget, lebih banyak. Lebih banyak tantangannya. Nah, coba ceritain deh kendala-kendalanya tadi sampai Sri akhirnya bisa berkuliah. Mulai dari masuk itu kan udah kendala sendiri ya. Terus untuk pertama kalinya saya tuh mengenal yang namanya dunia pondok pesantren itu wow banget. Mulai dari pagi sampai malam lah dari Sampai malam. dari bangun sampai Belajar terus ya. itu kaget banget ya, kaget banget. Kemudian dari situ tuh saya juga harus pandai-pandai membagi waktu, harus pinter-pinter memanage waktu itu kita gunakan seperti apa, harus karena saya dari basis yang nggak pernah mengenal itu pondok pesantren kayak apa, jadinya saya itu tertinggal banget yang pondok itu, jadi saya harus menyesuaikan belajar. diri ya. Kemudian kalau sekolah saya bisa menyesuaikan karena kan udah terbiasa. Nah, alhamdulillah kan kalau di sekolah saya bisa peringkat terus gitu. Jadinya ranking itu 1 terus? Ya, alhamdulillah. Iya. Itu yang memudahkan saya untuk masuk juga. Jadi ranking 1 terus itu juga memudahkan Sri untuk melanjutkan ke universitas ya? Iya. Itu mulai kendala-kendala itu biasa ya kalau di pondok itu. Maksudnya pondok sekolah itu gimana pandai-pandai kita manage. Mulai banyak kendala banget itu kelas 12. Karena kan 12 kita mau lanjut itu. Di situ kan udah ada kerjasama ya antara sekolah sama itu universitas ya. Dan saya itu selalu berdoa untuk apa ya? Saya itu pengen sekolah di sekolah yang saya itu berbeda tapi tetap lewat sekolah sini. Maksudnya sekolah MA Darul Falah itu, tapi saya pengen sendiri dan di universitas yang berbeda. Dan akhirnya terkabul setiap doa saya. Daftar kemana itu sih? Yang pertama itu saya dibantu untuk mendaftar SPAN PTKIN. Oh iya, Iya, SPAN PTKIN, iya. Perguruan Tinggi Agama Islam. Iya. Saya mendaftar di dua universitas, yang pertama di UIN Kalijogo dan UIN Wali Songo. Karena impian saya itu UIN Kalijogo Jogja itu ya Allah. Itu impian saya. Tapi impian banget ya masuk UIN Sunan Kalijaga. iya. Tapi Allah itu berkata lain. Iya. Saya diterimanya di UIN Wali Songo jurusan filsafat. Keren, jurusan filsafat loh, jurusan pemikiran gitu ya. Iya. Gak semua orang itu kuat berada di jurusan filsafat. Iya. Tapi kenapa kok akhirnya sekarang jurusannya Di manajemen. di manajemen ya? Iya. Manajemen apa? Manajemen pendidikan Islam. Oh, manajemen pendidikan Islam. Nah, dari tadi keterima filsafat sekarang sampai kuliahnya di manajemen pendidikan Islam itu kok bisa? Itu karena dari rekomendasi kepala sekolah sendiri. Takutnya nanti itu kan jalurnya SPAN PTKIN. Yeah. Takut nanti kalau nggak dapat beasiswa, kasihan nanti mau dapat biaya gimana, karena itu saya diem orang tua keluarga itu nggak ada yang tahu kalau saya itu mau kuliah. Ini diem lagi. Diem lagi. Iya, nggak ada izin orang tua, nggak ada restu dari keluarga juga. Pokoknya yang tahu itu cuma teman-teman saya sama guru-guru yang ada di situ. Keluarga pokoknya nggak boleh tahu, nggak boleh denger kayak gitu. Kalau nggak dapat beasiswa itu nanti kamu mau gimana gitu. Ya, saya direkomendasi untuk ke Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sana kan udah kan udah ada MUZU juga, bisa kerja sama di sana gitu. Tapi karena apa ya, saya udah daftar tinggal berangkat. Nah, tapi kan
perintah guru itu utama ya. Karena guru itu kan orang tua kita kedua. Nah, Kebetulan Abah Pondok, Abah Hamim itu mendiko matur, itu kamu di pondok aja, bantu-bantu pondok itu. Nanti masalah kuliah cari yang deket-deket di sini gitu. Nah gitu, akhirnya saya pengen beruntal lagi kan, maksudnya saya pengen mempertahankan UIN. Pengen mempertahankan idealisme pertamanya ya. Iya. Tapi saya juga masa saya dari dulu kok beruntal terus gitu. Maksudnya soalnya ya, kan udah 2 kali ya. Iya udah 2 kali. Saya takut kualat nanti yang ketiga. Hati-hati ya nanti kalau udah 3 kali nanti kualat. Iya, takut yang ketiga itu kualat. Saya bilang pengen takzim gitu ya. Iya, karena sama apa di pondok. Keluarga guru kan orang tua kedua, walaupun saya nggak ikut sama orang tua, tapi kan saya juga udah dipasrahin pondok, berarti orang tua saya kan di pondok gitu. Ya bilangnya gitu ya udah nggak apa-apa. Malah itu saya nangis sehari-hari. Nangis sehari-hari. Iya, soalnya cita-citanya di sini tapi ternyata terkabulnya di sini. Iya. Kemudian saya daftar lagi di Unsik Wonosobo, Universitas Sains Al-Qur'an ya. Oh iya, Universitas Sains Al-Qur'an. Iya, di sana. Kemudian kan saya mau masuk kelas karyawan, tapi udah lihat pembayaran tiap semesternya udah takut sendiri. Ya udah takut, udah saya nyerah aja, nggak usah jadi kuliah, nggak apa-apa lah ya, yang penting tetap ikut guru gitu. Sebenarnya udah keterima, pindah, terus udah pindah lagi, terus hampir menyerah ya. Iya udah nggak mau kuliah, udah di sini aja nggak apa-apa, yang penting gurunya seneng gitu. Gitu aja. Itu sama teman saya disuruh ke itu Inisnu yang dulunya masih Stainu ya. Saya langsung diajak sana, langsung biasanya kan kemarin di UIN sama di Unwahas, Unsik itu kan online semua ya, udah mulai masa online, daftarnya online. Nah yang di Stainu itu saya langsung diajak, kan kemudian deket juga kan, 30 menit sampai. Nah itu saya ditarik sama teman saya, langsung daftar sana sendiri ya. Gitu, iya. Berarti tadi itu juga maksudnya ke Stainu atau sekarang Inisnu itu? Iya. Nggak ngomong juga? Enggak. Enggak ngomong pada sebenarnya. Enggak ngomong sama keluarga, enggak ada bilangnya, pokoknya udah mantap gitu. Mantap sama kepala sekolah, sama abah tadi. Wis pokoknya sing tenanan oleh kuliah, nek kuliah aku le mondok pikir karir apa. Oh iya. Ya udah saya dapat semangat juga ya dari dapat semangat juga dari sana. Kemudian saya mencoba mengajukan itu beasiswa kan. Oh iya, mengajukan beasiswa. Beasiswanya apa? Yang bisa masuk itu beasiswa KIP. Oh iya, beasiswa KIP. Kalau KIP. di MTS namanya PIP ya. Biasanya anak-anak juga sudah dapat beberapa. Nah, caranya itu KIP. Nah, itu kalau di universitas seperti apa? Ya, itu mungkin juga suatu hal yang istimewa buat saya sendiri. Suatu hal yang wow buat saya, karena saya itu daftar udah di akhir-akhir bulan Agustus, padahal awal September itu udah masuk kuliah. Saya udah masuk gelombang 3. Ya, waktunya mepet banget. Iya. Kemudian saya itu daftar, tapi kelasnya nggak ada. Kemudian saya pindah jurusan itu 3 kali sampean. Kemudian sampai pada akhirnya yang mengurus PMP itu manggil saya, kamu mau nggak kembali lagi ke jurusan kamu yang awal, jurusan manajemen tadi. Nanti saya usahakan bidik misimu, beasiswamu itu turun gitu. Iya. Ya saya mau banget tahu itu jurusan yang saya inginkan gitu. Nah saya langsung mengurus perpindahan jurusan lagi. Nah kemudian waktu saya memberikan sertifikat sama piagam-piagam dulu waktu MA, itu saya baru sampai kampus. Nah orang-orang dosen kampus itu udah sampai rumah. Ya orang rumah kaget. Orang rumah kaget. Tiba-tiba kok ada dosen gitu, ada guru yang katanya dari Temanggung gitu mau survei untuk keperluan KIP kuliah itu. Dan alhamdulillah turun gitu. Alhamdulillah. Ya. Berarti kuliahnya sudah nggak bayar ya berarti ya? Iya, alhamdulillah nggak bayar. Nah, saya pengen tahu nih besaran KIP ini, kalau boleh ya, kalau boleh tahu besaran dapat KIP-nya itu berapa?
Itu 1 semester itu 6.600.000. Wah, Asik banget ya. 600. Kalau bayar SPP-nya bukan SPP ya, semesteran kalau kuliah. Iya, semesterannya itu berapa? Itu 2.400.000. Masih sisa dong Iya, ya? sisa banyak banget. Terus sisanya untuk apa? Itu sisanya nanti setiap bulan kan bisa diambil 500.000. Karena nanti kalau diambil langsung banyak, takutnya nanti kalau waktu KKN sama wisuda nggak punya uang. Berarti sudah termanajemen dengan baik ya. Iya. Jadi dapat KIP sebesar 6.600.000 lagi, dikurangin untuk membayar kuliah sebesar 2 juta. 2.400.000 tadi. 2.400.000 per bulan, boleh mengambil sejumlah 500 rupiah. Wah, itu sudah Indro sudah wah banget. Gimana Andre kepengen? Pengen. Cari yang lebih bagus dong. Nah, dari cerita Sri ini yang saya tangkap itu gini ya. Sesulit apapun ketika kita sudah yakin kalau kita mampu, itu pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Keren banget ya. Gimana? Andre terinspirasi gak nih? Iya. Nah, kalau sekarang saya mau tanya sama Andre. Andre mungkin sekarang baru kelas berapa? Kelas 2 ya. Kelas 2 berarti kelas 11 ya? Kelas 11, Nah, ya. kelas 11. Tapi di kelas 11 ini Andre udah punya bayangan nggak nanti mau neruskan kemana, jurusan apa gitu? Sudah sih. Keren nih, udah punya tujuannya kemana? Ke Universitas Udayana. Oh, karena jauh banget. Udah ya ke Bali. Pengen jurusan apa nih? Pengennya mau kedokteran tapi ya. Kedokteran keren. Kedokteran. Iya, kedokteran. Saya doakan ya semoga diberikan kemudahan untuk meneruskan hingga ke kedokteran. Yes. Sekarang giliran Andre cerita. Tadi kan sekolahnya di CT Arsa Foundation ya. Nah, sekolahnya di sana itu seperti apa? Akan saya sedikit ceritakan sekolah di SMA unggulan CT Arsa Foundation. Tapi ini cerita ya, saya juga belum pernah mengalaminya. Oh iya, sekarang masih dari Iya, banget ya. Ya boleh lah, maksudnya selama pembelajaran daring juga boleh. Kan biasanya pasti ada perbedaan nih antara setiap SMA gitu. Iya. Kalau pembelajaran daring di sana itu sangat enak ya. Enaknya gimana? Materinya itu langsung disingkat-singkat, jadinya itu mudah dipahami untuk UTBK langsung gitu loh, jadinya udah persiapan langsung gitu. Terus kalau semisal sekolah di sana itu katanya itu pada enak, walaupun kegiatannya sangat full tapi diiringi dengan fasilitas yang luar biasa, amazing. Fasilitasnya apa aja? Mulai dari kamar mandinya itu sudah kayak hotel katanya. Terus kamarnya juga mewah katanya. Terus kalau malam minggu itu biasa diajak jalan-jalan ke bioskop. Terus mau jalan-jalan Transmart Card gitu. Iya. Banyak sekali terus makanannya gitu katanya juga enak-enak. Enak katanya berada di sana gitu. Gurunya seperti apa? Gurunya masih muda-muda, jadinya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Serasa kayak teman sendiri gitu. Iya. Wah, tadi udah diceritain ya, gimana bagusnya SMA City, terus gimana tadi perjalanannya Sri sampai akhirnya bisa sekolah. Cerita Andre dan cerita Sri ini bagi saya sungguh menginspirasi sahabat Matsanema, terutama anak-anak di rumah. Bagi kalian yang sekiranya kalian ingin sekali meneruskan sekolah ke jenjang selanjutnya, kalian jangan minder, jangan ragu, dan juga jangan takut. Jika kalian punya keinginan, pasti semuanya itu ada jalannya. Apakah jalannya itu nanti akan seperti Sri atau jalannya nanti akan seperti Andre, kalian itu harus benar-benar mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Belajar sungguh-sungguh di rumah ya. Iya. Belajar sungguh-sungguh di rumah.
itu untuk bekal. Jadi nanti kalian tujuannya kemana, mau cari beasiswa itu juga akan dipermudah dari usaha kalian waktu MTS. Jadi seperti nilai ataupun kegiatan organisasi seperti itu ya. Nah, terima kasih banget ya Andre sama Sri hari ini udah cerita-cerita sama saya. Semoga nanti dari cerita kalian benar-benar bisa menginspirasi sahabat Mas Hanema di rumah semua. Amin. Jangan kapok ya kalau saya undang lagi ke sini nanti. Oke, sahabat Mas Hanema, sekian podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.